Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang nonton video ini. Pada saat ini, dalam video ini saya akan sharing, berbagi dengan Bapak Ibu dengan satu topik, yaitu gerakan oikumene. Baik, apa itu gerakan oikumene? Gerakan oikumene adalah sebuah gerakan yang mengupayakan keesaan gereja. Keesaan gereja yang dimaksud adalah bagaimana semua jemaat Tuhan dari berbagai latar belakang organisasi atau denominasi gereja bersatu di dalam Tuhan, di dalam menunaikan tugas panggilannya, panggilan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Itulah gerakan oikumene. Gerakan oikumene ini sendiri didasari oleh firman Tuhan yang tercatat di dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai dengan 21. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Secara umum dan pada dasarnya, inilah menjadi dasar bagi pergerakan upaya-upaya untuk mewujudkan keesaan itu di dalam gereja. Itulah sebabnya ketika Paroh kedua di dalam abad-abad kedua terjadi pertikaian pada saat itu soal ajaran, khususnya dalam hal kristologi antara Justinus Martir dan Origenes. Maka keesaan gereja menjadi sangat penting dirasa pada saat itu. Maka Kaisar Agung, yaitu Kaisar Roma pada saat itu, Konstantinus Agung, mengadakan sebuah konsili yang tidak lain dan tidak bukan sama maksud dan tujuannya dengan gerakan oikumene, supaya mempersatukan yang sudah terpecah belah oleh karena ajaran ini. Tetapi apa hasilnya? Tetap pertikaian itu berlangsung oleh karena perbedaan pemahaman terhadap ajaran-ajaran, khususnya dalam kristologi, hampir sampai berlanjut. Tidak selesai di konsili Nisea, berlanjut nanti ke konsili Konstantinopel, sampai bahkan ke Kalsedon di Efesus, dan seterusnya. Justinus Martir bertikai dengan Origenes, lalu Origenes bertikai dengan Arius, lalu di konsili berikutnya ada Nestorius dengan Cyrilius bertikai, tetap dalam ajaran. Tetapi yang menarik adalah memang sedikit dalam konsili tersebut yang mengupayakan gerakan keesaan itu, yang mengundang adalah Kaisar Agung, bukan gereja itu sendiri. Karena memang pada saat itu gereja sangat dipengaruhi oleh negara atau kekaisaran. Maka bumbu-bumbu politik memang menjadi berpengaruh di dalam mengupayakan keesaan gereja itu. Nah, oleh karena ini merupakan sebuah harapan Yesus Kristus di dalam doanya, maka memang ini adalah sebuah keniscayaan bagi gereja. Harus diupayakan bahwa semua jemaat Tuhan harus bersatu, harus satu di dalam Tuhan. Tetapi apa yang nampak bila kita lihat dalam gereja yang ada pada saat ini, pada masa sekarang ini, khususnya gereja-gereja yang ada di Indonesia, sederhana kita mengukurnya dengan perkembangan teknologi sekarang di media sosial. Mudah kita melihat apakah gereja-gereja yang ada sudah bersatu, apakah hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan sudah bersatu sebagaimana yang diharapkan oleh Yesus di dalam Yohanes pasal 17 ayat 20 dan 21 ini. Kita melihat nampaknya saya meragukan itu. Bahkan kita melihat bukan persatuan yang ada, tetapi pertikaian. Yang satu tidak siap untuk dikoreksi, diterima oleh karena ajarannya melenceng. Yang satu yang dikoreksi merasa
pendeta yang satu tukang penghakim, dan jemaat Tuhan yang sesungguhnya tidak mendapatkan ajaran-ajaran yang lengkap dari pendetanya, seolah-olah ikut untuk memberikan argumentasi-argumentasi yang sesungguhnya sangat dangkal, maka ini semua membuat menjadi runyam di dalam konteks perwujudan keesaan gereja itu. Maka menjadi sangat penting menurut hemat saya di dalam mewujudkan gerakan oikumene itu, sebelum mengupayakan gerakan-gerakan yang lebih konkret, yang lebih besar di dalam mengupayakan supaya anak-anak Tuhan, gereja-gereja bersatu di dalam mewartakan Injil, maka dua hal menurut hemat saya perlu untuk dipegang, untuk kita mengerti. Yaitu yang pertama adalah bagaimana motivasi hati kita di dalam mengupayakan gerakan keesaan gereja. Bagaimana supaya gereja-gereja Tuhan bersatu, maka penting untuk kita memiliki motivasi hati. Bagaimana motivasi kita? Yaitu motivasi hati, yaitu kerinduan yang dalam dari hati kita untuk selalu mau mencari kesejatian kebenaran firman Tuhan. Itu harus utama, itu yang menjadi motivasi yang utama dalam diri kita. Bukan uang, bukan kedudukan, bukan kompromi. Ya. Jadi keesaan gereja bukan kompromi, itu tidak. Jelas sekali dasarnya firman Tuhan dikatakan tadi. Apa dasar supaya mereka itu semua menjadi satu, yaitu kita. Supaya kita semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau. Dan agar mereka juga di dalam kita. Ini motivasinya, bahwa persatuan di dalam gereja harus melekat kepada Kristus. Kristus yang dinyatakan dalam kebenaran firman Tuhan. Maka gereja harus melekat pada ajaran kebenaran firman Tuhan. Itu motivasinya. Maka mau tidak mau kita harus motivasinya itu mencari, rindu untuk mencari kesejatian, kemurnian kebenaran itu. Lalu yang kedua menurut hemat saya yang perlu kita pegang adalah keberanian, ya. Keberanian untuk terbuka terhadap semua argumentasi atau pandangan yang berkembang, yang datang dari semua orang. Ini bicara soal kedewasaan. Bagaimana kita siap untuk menerima argumentasi, kritikan daripada orang, baik itu berkaitan dengan ajaran, berkaitan dengan teknis pelayanan kita, berkaitan dengan semua hal yang kita kerjakan. Bukan soal apakah kita setuju atau menerima argumentasi itu, bukan. Tetapi kita siap menerima sebagai sebuah komparasi, sebagai sebuah referensi yang sungguh-sungguh mau kita pakai untuk menguji, untuk memperkuat apa yang selama ini kita pegang. Kalau memang pemahaman kita sebelumnya ternyata salah, jauh dari kebenaran firman Tuhan, maka keberanian terbuka untuk menerima ajaran yang benar. Ini penting. Maka memang enak atau tidak enak, mau atau tidak mau, harus mau bahwa seorang hamba Tuhan, pengajar kebenaran firman Tuhan, harus terdidik secara formal di dalam pendidikan teologis. Ya. Jadi tidak bisa lagi seseorang yang menjabat pendeta, dia berlatar belakang hanya mengikuti seminar tentang 1-2 topik teologi, lalu lulus, lalu dia bisa diangkat menjadi pendeta. Ini sudah bisa dipastikan ajarannya pasti tidak lengkap, tidak tuntas terhadap jemaatnya. Lalu jemaat akan tercipta, akan bertumbuh menjadi orang-orang yang terkurung di dalam ajaran-ajaran yang sempit. Akhirnya apa? Untuk persatuan-persatuan berikutnya dalam mengabarkan Injil menjadi susah untuk kita gapai. Maka dua hal ini di dalam kita mewujud nyatakan gerakan oikumene, gerakan untuk menciptakan keesaan gereja sebagaimana yang diharapkan oleh Yesus dalam doanya di dalam Yohanes pasal 17 ini. Mari kita memiliki motivasi hati yang rindu menemukan kemurnian kebenaran itu, kebenaran firman Allah itu. Lalu yang kedua, mari kita berani terbuka terhadap semua argumentasi, terhadap semua kritikan untuk
memperkuat, memperkokoh iman kita kepada Kristus, sehingga kita semua bertumbuh. Kiranya kita semua bersatu di dalam Yesus Kristus untuk menyatakan kasih penebusannya bagi jiwa-jiwa yang sungguh sudah menunggu kehadiran kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam.